Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh Imam Qurtubi pada pembahasan berikutnya adalah jawaban-jawaban bagi mereka yang mengingkari adab kubur. Nah, ini kita jawab nih, ya. Karena ternyata ada kelompok-kelompok yang mereka itu mengingkari tentang adab kubur, ya. Maka jawaban yang pertama adalah dengan membacakan surat Ghafir ayat yang ke-46 yang tadi kita bacakan ketika kita memperlihatkan fotonya Fir'aun. Ini merupakan dalil yang sangat jelas ini, bahwasanya adab kubur itu ada dan nikmat kubur itu ada. Nah, banyak orang yang mereka itu mengingkari tentang adab kubur. Padahal telah ditetapkan secara jelas bahwasanya ada di dalam penjelasan Allah dan Rasulnya di dalam kitabullah dan hadis. Allah menyampaikan pada ayat ini surat Ghafir 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada pagi harinya terjadinya kiamat. Dan dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini dalil ini, adab kubur itu ada. Sebagaimana nikmat kubur itu ada. Makanya kemudian kita jumpai surat Ghafir 46. Allah menceritakan tentang adab yang Allah berikan kepada Fir'aun sampai nanti hari kiamat. Sebenarnya dalil satu sudah cukup. Sudah cukup untuk membantah siapapun. Terutama membantah kalangan-kalangan paham-paham yang sesat. Yang mereka mengingkari dan menafikan tentang adab kubur dan nikmatnya kubur. Terutama juga kalangan materialisme yang menganggap tidak ada itu namanya kenikmatan kubur dan adab kubur. Padahal jelas bahwasanya dalam surat Ghafir 46 Allah jelas menyampaikan adab kubur itu ada. Kalau kita buka lagi di dalam hadis itu banyak betul yang menceritakan tentang adab kubur. Bukankah Nabi pernah melewati dua kuburan lalu menyampaikan dua-duanya disiksa dalam kubur, yang satu namimah, mengadu domba, yang satu tidak bersuci. Maka nggak apa-apa. Maka kemudian itu juga menjadi salah satu di antara adab kubur, kan? Maka sesungguhnya adab kubur itu jelas ada, ya. Makanya kita mencoba untuk memberikan jawaban sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Lalu kemudian jawaban berikutnya adalah sebenarnya adab kubur itu ya kalau ada orang mengatakan, ya, karena banyak sekali orang-orang materialisme, ya, berkata kami telah menggali banyak ratusan kuburan, nggak ada itu, mereka tetap sebagaimana ketika ya begitu-begitu aja. Mana itu nikmat kubur dan adab kubur? Selain tadi kita menjawab dengan surat Ghafir 46, maka kita jawab juga bahwasanya adab kubur itu ditimpakan kepada ruhnya manusia, bukan pada badannya. Jadi kalau orang itu melihat, mana adab kubur? Ketika kami gali lagi nggak kelihatan itu. Loh, adab kubur dan nikmat kubur itu ditimpakan dan ditujukan kepada ruh. Kalau ditujukan kepada ruh tidak mampu dilihat oleh mata, karena mata kita ini terbatas. Sebagaimana kuping kita terbatas. Kalau tidak salah kita kan hanya bisa mendengar sampai 3000 MHz. Karena memang telinga kita terbatas, mata kita terbatas. Apa yang tidak dilihat itu bukan sejatinya tidak ada. Itu mah omongan kuno itu. Setiap yang tidak ada berarti setiap yang tidak bisa dilihat tidak ada. Itu omongan orang sosialisme dan komunisme dari dulu itu. Padahal kemudian kita harus paham, cara menjawab yang kedua, sesungguhnya nikmat kubur dan adab kubur itu ditujukan kepada ruh. Makanya kemudian tidak kelihatan oleh mata kita. Badannya tampaknya biasa. Dan kemudian sesungguhnya dia kelihatannya tidak mendapatkan apapun. Karena yang merasakan itu adalah ruhnya. Kayak tadi, kita ngelihat fotonya Fir'aun. Kalau kita ngelihat secara selintas fotonya Fir'aun, ya seakan-akan tidak ada apa-apa pada Fir'aun. Padahal jelas Fir'aun itu mendapatkan adab kubur yang sangat keras. Karena neraka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Makanya kemudian disinilah kita memahami. Ini jawaban yang kedua, bahwasanya adab kubur itu kemudian merupakan perkara yang dirasakan ruh dan tidak mampu dilihat secara kasat mata oleh panca indera. Kemudian yang kita pahami pula, sesungguhnya yang lainnya manusia itu ada sebuah analogi yang gampang. Apa yang kita lihat, yang tampaknya yang kita lihat itu seakan-akan diam,
itu bukan berarti bahwasanya itu sejatinya adalah diam. Ya, bukan berarti sejatinya tidak terjadi apa-apa. Ya. Karena yang kita lihat, misalkan kita ngelihat ada sesuatu, orang itu tidur. Kita ngelihatnya tidur. Padahal orang yang kita lihat dalam kondisi tidur itu, ternyata dia bermimpi. Mimpi buruk atau mimpi baik. Kan nggak kelihatan sama kita. Nggak kelihatan sama kita. Sebentar. Fadil. Sana dulu sama Bang Fadil ya. Diajak keluar aja. Ya. Jawaban yang ketiga yaitu adalah, pernah nggak kita ini bersama dengan istri kita atau bersama dengan suami kita, lalu suami kita atau istri kita mimpi buruk. Kita di sampingnya yang pada saat itu belum tidur, kita tidak mengetahui kalau istri kita bermimpi buruk sampai istri kita tiba-tiba terbangun dan teriak di tengah malam. Ketika teriak, wah gitu, baru kita tanya, loh ada apa? Ya istrinya baru jawab, saya mimpi buruk. Padahal tadi ketika kita ada di sampingnya sambil baca, kita tidak melihat apa-apa kecuali dia tidur. Itu menunjukkan sekaligus menjawab sama orang-orang yang mereka selama ini tuh selalu menyandarkan. Apapun kesimpulannya harus dilihat oleh kasat mata. Apa yang tidak dilihat oleh kasat mata itu bukan berarti tidak ada. Dan itulah yang kita dapatkan. Berapa banyak manusia itu bermimpi dalam tidurnya, dia dipukul, dia berlari, dia mendapatkan nikmat bermacam-macam. Tetapi orang di sampingnya tidak melihat itu kecuali cuma satu. Dia melihat orang itu yang di sebelahnya itu tidur. Padahal banyak peristiwa yang terjadi kepada orang yang di sebelahnya itu ketika tidur, ketika dia bermimpi buruk. Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Jawaban 3 inilah yang kemudian sebenarnya bisa menjawab orang-orang yang selama ini menantang-nantang dan berkata bahwasanya tidak ada adab kubur itu, tidak ada nikmat kubur itu. Kami sudah melihat kemana-mana. Tapi ternyata kami tidak pernah jumpai bekasnya apa-apa. Dijawab dengan surat Ghafir ayat 46. Kemudian dengan dalil yang tadi datang dari Barok bin Azib tentang bagaimana perjalanan ruh ketika diangkat sampai kemudian dimasukkan ke liang kubur, itu jawaban dengan dalil. Kemudian kita jawab dengan akal, yaitu jawaban itu ada 2, ada nakal, ada akal. Nakal itu dengan dalil. Kalau akal dengan akal itu dengan dua jawaban. 1, karena sesungguhnya nikmat kubur dan adab kubur itu ditujukan kepada ruh. Dan apa yang ditujukan kepada ruh pantas kalau kasat mata kita tidak mampu melihat. Dan yang kedua, sesungguhnya berapa banyak orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa di samping kita, padahal kita ketika di sampingnya hanya melihat dia dalam posisi tidur dan diam. Padahal pada saat itu dia bermimpi buruk yang membuat dia terengah-engah ketika dia bangun di tengah malam. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Nah, itulah yang menjadikan kita mengerti. Ini jawaban telak dari sudut pandang dalil dan sudut pandang rasionalitas akal. Untuk menjawab mereka yang masih menyombongkan diri mengatakan bahwasanya tidak ada nikmat kubur dan tidak ada adab kubur. Dijawab secara apik oleh para ulama, secara akal dan secara dalil. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.